Penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah, baru terapkan. Lagi presiden itu nggak pantas ngomong begitu, sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting, itu namanya orang pinter. Dalam pengamatan saya bahwa skandal ijazah palsu Jokowi ini lebih dahsyat daripada skandal Watergate Nixon. Fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. Dengan hormat, Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Indonesia ini sedang dilanda masalah kepalsuan. Dan kepalsuan itu masuk ke ruang akademik. 3 perguruan tinggi besar boleh dikatakan masuk dalam ruang skandal. UGM jelas soal ijazah palsu Jokowi. UI itu gelar palsu Bahlil. ITB juga punya masalah sekarang ini, yaitu soal kepalsuan election, soal Sirekap. Itu sekarang sedang dibongkar dan dimasalahkan. Jadi memang ini negara yang banyak palsunya. Ya. Itu disebut fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. Saya kira kita harus prihatin dengan kondisi ini. Itu di ruang akademik, apalagi di bidang-bidang lain, ekonomi, politik, budaya, dan institusi-institusi kenegaraan kita ini penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Maka saatnya lah kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia membongkar kepalsuan itu dan membangun transparansi serta kejujuran. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin fokus kaitan dengan tadi disebutkan soal UGM, berarti menyangkut soal ijazah palsu Jokowi ya, yang sudah lama sebetulnya TPUA melakukan upaya-upaya gitu kan untuk membongkar kepalsuan ini, baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata, kemudian pendampingan atas kasus pidananya Gus Nur dan Bambang Tri di Solo, kemudian masuk lagi juga kita ke proses perdata kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang putusannya NO itu, berarti sudah berkali-kali TPUA ini bahkan berada di front depan lah bidang hukum untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Dan terakhir kita juga TPUA melaporkan ke Bareskrim. Gitu ya. Ke Bareskrim karena ini katanya NO, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Lalu yang berwenang siapa? Ya sudah, kita terobos lagi Bareskrim, kita beri laporan gitu kan tentang indikasi kepalsuan ini. Sudah masuk itu pengaduan kita. Nah, nampaknya dengan adanya temuan tadi Dr. Rismon H. Sianipar, Bali G Academy, yang cukup menggoncangkan karena biasanya kita fokus pada soal palsunya foto, kemudian berkembang sekarang ke palsunya penulisan atau font face, gitu kan, soal Windows, soal DOS, itu yang dipermasalahkan sehingga sangat ilmiah ya dari segi forensik digital
gitu ya. Oleh karena itu ini sangat menarik. Nah, kaitan dengan ini maka seharusnya secara otomatis dengan keterbukaan tadi temuan itu Bareskrim harusnya respons. Dia sudah menerima laporan TPUA mengenai dugaan kepalsuan ijazah. Kemudian sekarang ada masuk bukti ini, bukti dari Rismon ini, Bali G Academy. Berarti seharusnya Bareskrim respons. Dia bergerak menindaklanjuti laporan atau pengaduan TPUA. Gitu ya. Atau bisa saja, ini boleh dipertimbangkan, kita mungkin besok lusa harus segera ke Bareskrim. Gitu ya. Untuk membawa bukti-bukti temuan tadi. Kita himpun, ini bukti tambahan loh dari TPUA berdasarkan informasi-informasi media baru ini. Masukkan ke Bareskrim. Maka nggak ada alasan lagi Bareskrim harus bergerak. Gitu. Itu kaitan dengan agenda. Nah, final attack-nya yang selalu kita kemukakan gitu ya. Serangan akhirnya harus masuk langsung ke pabriknya. Pabriknya adalah UGM. Gitu. Kalau ini sudah masif nanti, sudah massal. Kalau bisa tokoh-tokoh gitu kan, kalau bisa juga aktivis gitu, kalau bisa juga mungkin mahasiswa yang punya kepedulian terhadap ijazah palsunya Jokowi itu, hayu rame-rame kita geruduk UGM. Gitu. Mungkin nanti bulan Syawal lah kita silaturahmi halal bihalal. Itu UGM ya, setuju halal bihalal di UGM. Gitu. Sambil bongkar-bongkar, nagih, geruduk, tanya. Gitu kan. Kan Dr. Rismon sudah terbuka. Hei Bu Rektor. Gitu kan. Daripada malu gitu kan. Nanti mending Bu minta maaf. Jujur, bentuk tim. Wah gitu langsung toh. Bentuk tim yang memeriksa kembali gitu kan dokumen-dokumen yang disebut tersimpan baik itu. Itu udah bagus itu. Kita akan dukung itu. Itu sampai nanti setelah adanya tim itu periksa lalu umumkan hasilnya apapun. Disitulah martabat UGM dipertaruhkan. Gitu. Mau A, mau B, mau benar, mau tidak, terbuka kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga kredibilitasnya bisa dikembalikan lagi. Gitu. Karena sekarang ini sudah gonjang-ganjingnya luar biasa. Gitu kan. Nah, tim TPUA yang sudah dari awal tetap mengawal dan tetap terus bergerak. Kita belum sampai pada putus asa dengan kasus ini. Bahkan tadi sudah sampai final attack. The final attack kita adalah geruduk UGM. Gitu ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan 2 langkah ini yang terdekat Bareskrim kita dorong lagi supaya bergerak. Karena sudah ini kalau masuk pidana ini. Ini bukan perdata lagi. Walaupun perdata tetap kita susul terus. Ya mungkin nanti Bu Kurnia lebih paham mengenai proses yang terjadi ya kan perdata. Tapi pidana juga kita dorong. Bareskrim ulah cicing wae. Gitu. Harus peka dan harus mau. Ini udah aspirasinya sudah meluas soal ijazah palsunya Jokowi ini. Gitu Bareskrim tuh. Tapi nanti ujungnya juga UGM-nya sendiri ya. Insya Allah kalau menurut saya jika ini kita jalankan dalam rangka pertanggungjawaban TPUA kepada publik, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, dan tentu saja kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini sebagai syahrul jihad kita, bulan perjuangan kita, dan nanti masuk Idul Fitri, masuklah bulan Syahrul Fat, bulan kemenangan. Kita buktikan nanti Syawal adalah suasana baru, warna baru, temuan baru, sinar baru bagi bangsa Indonesia ini dengan terkuaknya kepalsuan-kepalsuan itu. Yang kita mulai dari palsunya
ijazah Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemaparan tadi yang disampaikan oleh Bapak Rizal Fadilah. Ya, jadi dalam setiap sidang atau pemeriksaan terhadap kasus Bambang Tri kemarin di Solo, itu kita sering melihat di berbagai media, baik itu di YouTube maupun di media nasional lainnya. Ini Bapak DHL, Damai Hari Lubis, lebih fokus terhadap pemeriksaan bukti-bukti, baik itu ijazah, raport terkait kepunyaan Joko Widodo. Nah, kita akan hubungkan dengan adanya temuan novum terbaru terkait kepemilikan ijazah Jokowi. Untuk itu kita akan dengarkan cerita dari Bapak Damai Hari Lubis terkait bukti-bukti yang selama ini disampaikan di pengadilan. Ya, silakan, Bang. Kronologis peristiwa hukum. Jangan cerita. Gue bukan tukang dagelan. Ya, bukti-bukti memaparkan ya. Memaparkan. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksud kawan kita ini adalah hal memang ada beberapa video langsung dari PN Surakarta dan tulis-tulisan mungkin ya. Saya menyatakan bahwa saya yang meriksa, betul. Kebetulan itu ketua timnya senior kita Egy Sujana. Ya, saya anak buahnya. Kebetulan ya diperintahin yang meriksa. Meriksa bukti-bukti daripada jaksa. Nah, saya lihatlah itu. Saya lihat kok ejaan di sini ada yang tahu ejaan baru ejaan lama ya. DJ itu. Misal tulisan Cina itu TJ. Ci. TJI, Cina. Nah, Cina jahat misalnya ya. Ini misal TJINA DJ AHT. Gitu loh ya tuh Cina jahat itu. Ini contoh nih ya, analogi aja. Nah, kebetulan saya lihat kok tahun 60 nama Pak Jokowi itu Jokowi, J yang sekarang ini. Nah itu kalau dulu J itu iye. Jokowi jadinya. Nah perbandingannya teman-temannya yang nama Joko semuanya pakai DJ. Nah itu keanehan sama saya. Nah, bisa diklarifikasi sama kepala sekolahnya SD, SMP, SMA silakan. Dan sekarang kita bisa lihat kok buktinya ya kan, namanya J ya. Y ya, J. Enggak pakai D. Itu udah terbukti. Terus warna catatan itu warnanya hitam, teman-temannya sekelas. Dia biru, makanya ada yang aneh nih. Iya kan? Terus ada catatan yang mengenai alamat, nama orang tua semua hilang lembarannya. Teman-temannya enggak. Sampai Bang Egy itu bilang Jokowi nggak punya ijazah, itu ekstrim sama saya. Bagi saya itu ekstrim. Karena apa? Nggak mungkin lah Jokowi nggak punya ijazah. Ya, dia bisa baca, tulis. Sampai saya ngomong tuh di beberapa kali video, pernah di depan LP Surakarta ada Pak Muslim Arbi juga tuh yang nemenin kami di sana. Saya bilang paling nggak Bang SMA lulus. Karena apa? Ya nggak mungkin lah nggak lulus. Cuma memang ada misteri. Ada misteri. Kenapa begitu? Yang tadi saya sebutkan itu. Nah, rupanya terus kita berjuang seperti yang Pak ini sampaikan ini Pak Rizal Fadilah. Kebetulan beliau juga prinsipal dengan Pak Muslim Arbi. Ada lagi dua itu Tata Liwang, Taufik Bahodin. Satu lagi Bambang Tri langsung. Kami yang minta nih. Ya Pak ini ya Pak Muslim Arbi. Kita langsung tuh. Kalau nggak salah hari itu hari Sabtu atau Minggu. Pokoknya tutup sore lagi. Harus masuk Selasa Kamis, kami datang. Bang Egy udah ngomong, DHL pokoknya harus masuk ya, siap Bang. Nah, akhirnya kita ribut lah, tarik urat. Karena itu bukan jam ini. Akhirnya alhamdulillah masuk. Tekan sama Bambang Tri.
diteken. Jadi pertama justru Bambang Tri karena lebih sulit kan, jauh. Sekarang kabarnya udah dipindahin nih selnya nih. Di daerah, bukan di Surakarta lagi, daerah mana Pak Muslim? Klaten, ya. Nah, kembali lagi kepada persoalan ini. Jadi kita semua rata-rata di sini nih yakin. Bahkan bukan kita aja yakin. Alumnus daripada UGM sendiri juga yakin. Bahkan dia bilang 1 miliar ya. 100 miliar persen. Pak Jokowi, Pak Prabowo tolong ini. Ini bukan masalah hal yang sepele. Ini presiden membohongi rakyatnya 280 juta. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Ini dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah, baru terapkan. Lagi presiden itu nggak pantas ngomong begitu, sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting, itu namanya orang pinter. Pak Jokowi kurang pinter. Jadi begitu. Ini rektor juga nih, intelektual, ini tanda kutip nih, intelektual pelacur. Masa? Enggak periksa, enggak apa. Ini diam lagi nih. Ada kan, ada politik, ya kan, berpolitik pelacur. Ini intelektual pelacur. Ini tanda kutip nih, sarkastik nih. Nah, saya jabarkan. Kenapa nyebut itu? Saya bisa jelaskan. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Nah, sedangkan dalam teori ada disebut teori mala in se. Setiap kejahatan itu, ya kejahatan. Sampai kapanpun kejahatan. Harus ada penyelesaiannya, finishnya. Itulah kepastian hukum. Apa itu kepastian hukum? Fungsi hukum. Manfaat. Apa manfaatnya? Efek jerah supaya nggak ada pemimpin bejat kayak begini lagi. Gitu loh. Betul ya? Nah, terus apa lagi? Keadilan. Ya adil lah. Masa profesor, doktor, jenderal, ya waktu dia presiden masa di bawah dia, itu kan nggak proporsional, nggak adil, ya kan? Ibarat kaos kaki dipakainya di kepala, sepatu dipakainya di pundak, itu nggak proporsional, nggak adil. Kaki ada di bawah, kayak gitu. Nah, jadi fungsi hukum adalah untuk tadi ya, kepastian, manfaat, utilitas, keadilan. Gerechtigkeit atau justice ya. Nah, ini nggak ditemuin. Nah, sementara tadi kebenaran dalam rangka perdata kita cari itu kebenaran formil. Ini maaf nih, Otto harusnya kalau ada dia tunjukin, kita menang juga ikhlas ya. Karena itu adalah bukti kebenaran putusan perdata itu dicari adalah dari kebenaran formil, bukan material. Kita minta, bahkan kita siap cabut ya. Case close. Kalau dia tunjukkan, tapi nggak mau. Saya nggak yakin tuh megang. Karena apa? Jokowi takut. Dengan Pak Otto pun dia takut. Kapan-kapan. Pak Otto kan orang penegak hukum. Penegak hukum. Intelektual. Oh amin lagi. Pasti kapan-kapan kan, nggak benar ini. Yang benar, tidak. Dia takut Jokowi itu sama Pak Otto. Nggak mungkin Pak Otto. Pak Otto dikasih lihat nggak mungkin. Apalagi ini udah ada ini. Dari Raymond Sianipar 1 miliar persen 100 miliar persen. Nah kalau kami udah ngomong dari dulu palsu ini Jokowi, saya yakin logikanya aja secara psikologis ketika wartawan nanyakan gimana Pak Jokowi itu tentang tulisan itu dari Bambang Tri, nah katanya itu nggak ilmiah, itu nggak masuk akal. Masa diri kita ini diri kita lagi disampaikan bahwa kita palsu. Masa katanya itu tulisan nggak ilmiah. Jadi kalau ilmiah palsu gitu, udah nggak nyambung. Udah saya yakin itu. Nah terus kenapa dia nggak serius? Ya laporin dong. Iya kan? Kalau terusik laporkan demi nama baik alma mater saya, nggak peduli dia. Karena dia bukan alumnus dari situ. Akademi juga begitu. Kenapa? Dia nggak lapor, cuma pakai di paha rektor itu. Profesor dungu itu masa gini bisa ngelihat begitu? Bukan itu caranya, nggak etis. Ke dewan perlihatkan atau datang ke EGI, emang kenapa? Kita aktivis murni kok, punya nama profesor, jangan pintaran dia dari rektor yang ada sekarang ini. Jangan-jangan ya, ini Pak Muslim semua intelektual, kenapa?
Kita yang gugat kalau pengen baik-baik datang. Bu Kurnia, ini jago orasi nih. Kata Pak Amin apa nih? Sri Kandi. Sri Kandi Muslim dan Perjuangan. Saya juga ikut senang karena saya yang ngorbitin beliau. Ini saya depan orangnya saya ngomong. Nah, jadi begitu ya. Bu Rektor nggak apa-apa ke kita, masa dipaha begini. Wartawan juga nggak bisa ngelihat nih. Ini aslinya tentu sama Pak Jokowi. Itu omongan apa itu? On, kalau Bang Egy bilang on. Kasih lihat dong. Buku wisuda. Saya ini wisuda swasta lagi. Bisa punya buku wisuda sefakultas, seuniversitas. Apalagi universitas negeri. Tak tinggal ya punya dia sendiri. Ibaratnya sama pemerintah. Pasti nggak ada tuh foto Jokowi itu. Kalau ada, lab. Ijazah kalau ada, lab. Pasti ketahui tekanannya itu. Umur stempel, umur tanda tangan, ketahuan. Dia takut. Maka dia nggak berani ngelapor. Kalau lapor kita bilang. Ini kan bisa dilaporin kan. Sama-sama nggak serius. Itu saya mau buka wacana kepada masyarakat ini. Nah, nanti bagaimana caranya, kenapa. Masyarakat ini udah tertiger, ini urusan ini nih. Urusannya Bu Kurnia nanti kita kasih kesempatannya. Nah, dia yang galak nih. Dia pusing juga nih. Nah, diskusi pusing kok pada diam aja nih katanya. Coba noprokin lah ya kan. Kadang-kadang terus Bang, terus Bu. Ya kan? Kita dukung. Ini orangnya parah ya. Padahal aja Bu Menu sama teman-temannya itu udah turun panas-panas semua. Cuma jawabnya kayak topeng monyet ya. Diteprokin ayo terus kami dukung. Ada juga kita yang ngomong ke dia kita dukung. Ada lagi ya, kasihan tuh ulama, dampingi jangan sendirian. Jangan-jangan dia nulisnya dari WC tuh. Kan bisa kan dari WC kan? Dari jamban. Kurang ajar itu. Nah, mudah-mudahan nggak ada di kita sini. Tapi kenapa begitu nanti urusan bukurnya itu. Jadi tadi gitu, teori Mala NC untuk membuktikan Jokowi itu salah. Oke, 12 tahun udah lewat. Tapi akibat itu, rentetannya itu, ketidakberesan itu banyak cacat. Makar, saya sebut makarnya ada pendapat hukum belum ada yang ngomong makar. Saya makar. 190 tahun, PSN itu makar itu, kedaulatan negara, laut dijual, nggak boleh. Saya baru sendiri ngomong makar. Nah, belum lagi nih, nepotisme udah ketahuan lah anaknya, ya kan, iparnya, disobedient, ya kan, harusnya dia mencegah, menyuruh, melarang, dia diam aja. Itu 421 kena. Ini nepotisme itu semua lagi nih. Ini 6 kali lipat dari disobedient. Dari disobedient ini 6 kali lipat hukumannya ada di Undang-Undang Anti KKN. Undang-Undang 28 tahun 99. Penyelenggara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme. Ya kan? Jadi ini udah berat. Maka kalau saya bilang, saya ngomong udah di orasi, di mana, di tulisan. Ya kan, semua harus saya sampaikan. Itu kalau hitungan hukumnya, 3 kali seumur hidup, mati. Jokowi ini dihukum. Hidup lagi, mati. Ini saking lamanya. Atau lebih baik eksekusi aja, suruh mati. Kan nggak mungkin dihukum sampai gimana cara ngidupin orang. Ya kan? Nah, dari rekan kita pejuang, senior juga, Abdullah Hemawa. Cuma kalau saya umum semua pidana, kalau dia cuma hanya dari Tipikor. 72 tahun Jokowi itu pantasnya dihukum. Dari Tipikor, makanya saya bilang bisa mati, bisa 3 kali seumur hidup karena saya dari beberapa domain hukum ya. Itu kan Tipikor, pidana khusus. Saya dari makarnya tadi, nepotismenya ya, pidana umum. Yang lain banyak lah itu. Udah nggak benar itu. Nah, jadi pemerintahan ini bagaimana nantinya ya kawan-kawan lah coba kasih solusi. Demikian cukup saya rasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, baiklah. Tadi luar biasa apa yang disampaikan langsung oleh Bapak Lubis. Selanjutnya kita akan ke Ibu Kurnia. Jadi Ibu Kurnia ini terkenal sebagai macan betina TPUA ya Bang ya. Jadi Ibu TPUA. Ya. Yang ini macan Asia ya.
Ya. Sekarang macan Asia udah jadi macan ompong nih Bang. Ya, jadi mungkin Ibu Kurnia dari berbagai macam peristiwa yang sudah terkuak ini kayaknya gairah dari masyarakat ini masih kurang. Ya, jadi bagaimana Ibu Kurnia selaku tadi disampaikan Bang Lubis pandai dalam menyampaikan orasi-orasi, sekiranya dalam penyampaian ini Ibu Kurnia bisa membuat masyarakat lebih bergairah lagi untuk berjuang bersama dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini. Silakan Bu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tradisi saya, rasanya semenjak kita berjuang ini sulit kalau tidak mengatakan merdeka. Merdeka. Tetap merdeka. Ibu-ibu, emak-emak yang saya cintai ya, bapak-bapak sekalian, dan tentu saja kawan-kawan para advokat dan juga ada prinsipal kami di sini. Sebelum saya menguraikan pertanyaan yang disampaikan oleh host kita tadi ya, saya ingin mengatakan kadang-kadang ya saya ini ragu, saya ini masih orang atau singa. Ya karena terlalu sering dia katakan singa, betina begitu kan ya. Nah tapi oke lah nggak apa-apa, ini untuk perjuangan tidak apa-apa. Mungkin maksudnya garang begitu ya. Ini style Sumatera sebenarnya. Kalau hatinya hati yang sangat sayang kepada bangsa ini begitu ya. Hatinya enggak mau saya hati Solo. Orang Solo boleh karena tidak semua orang Solo jahat kan. Kebetulan yang satu itulah yang merusaknya kan begitu. Nah kemudian sebelum saya mulai saya ingin mengatakan betapa saya kemudian juga Bang DHL, Bang Muslim Arbi, kemudian Bang Rizal Fadila, Bang Rustam, Bang Zul, Ibu Wati semua di sini merasa sangat bersyukur ya bahwa kita menjadi bagian dari TPUA. Mungkin saya bukan yang pertama ini ya, mungkin di tengah-tengah lah masuknya begitu. Sesungguhnya bukan TPUA yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan TPUA. Karena pada dasarnya orang itu membutuhkan ibadah-ibadah untuk menjadi penguat dia di hari hisab nanti. Betul atau tidak? Setuju ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kan tadi pertanyaannya, mengapa sih kok kayaknya ini perjuangan ini nggak maju-maju begitu? Orang seperti tidur dalam perjuangan ini gitu. Dia bisa mengatakan, kawal ibu itu. Bagus bu, maju terus pantang mundur. Tapi ketika dalam perjuangan, itu persis seperti yang dikatakan oleh Bang Egy. Bang Egy mengatakan Allahu Akbar maju. Begitu dia melihat belakang nggak ada orangnya, lari semua. Ya, itu adalah nasib para pejuang. Ya, nasib para pejuang itu seperti itu. Nah, kami ingin mengatakan bahwa saya sangat percaya bahwa setiap masa itu harus ada orang yang menampakkan kebenaran. Ya, apalagi di tengah kekacauan di akhir zaman ini, Indonesia itu menjadi contoh paling aktual tentang zaman yang dimaksud dengan akhir zaman itu. Nah, jadi saya bergabung itu bukan tanpa sebab, ya. Saya kalau mau istilah kata tuh berjibaku di dalam dunia hukum ini sudah bosan karena sudah melihat banyak kemunafikan. Tapi begitu ada Bang DHL, ada Bang Egy dan semuanya itu timbul semangat kembali untuk bergerak menegakkan kebenaran dan keadilan. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, fakta di persidangan yang kami lihat ya, bahwa kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu boleh dikatakan masih berupa impian semata ya. Dia bukanlah merupakan suatu hal yang real. Sebagai contoh, perkara kita nomor 610 ya tentang ijazah palsu Joko Widodo. Di sana praktek peradilan itu kita bisa melihat apa yang terjadi senyatanya. Bagaimana seorang hakim sudah menampakkan keberpihakannya kepada salah satu pihak. Ya kan, bagaimana seorang hakim kehilangan akal sehatnya sehingga mungkin bagi yang menyaksikan pernah melihat satu episode di mana hakim lupa untuk menyampaikan agenda sidang berikutnya langsung ketok palu ya, dan konon kabarnya hakim tersebut akhirnya mutasi karena kita melakukan ganti hakim pada waktu itu. Ijazah palsu ini memang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, apalagi ini menyangkut orang pertama dan utama di negeri ini yaitu presiden. Jadi sungguh merupakan suatu dagelan luar biasa abad ini ya, karena kita sudah berani mengatakan dengan adanya penelitian dari saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan usik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia
kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Dan kita nggak kenal sama dia. Nah, ya? kita tidak kenal dengan dia, nggak ada klik Nggak sebelumnya. objektif. Jadi kita menganggap kadang-kadang bantuan Allah itu datang di akhir-akhir pada saat kita sudah hopeless, kehilangan harapan begitu ya. Walaupun kami nggak pernah kehilangan harapan dan saya tahu betul bahwa di TPUA di bawah Bang Egy, Bang DHL, Bang Damai Harlubis, Bang Rizal Fadilah, semuanya itu step by step tetap kukuh dan istiqomah. Walaupun seperti yang saya katakan dalam berbagai video, tidak dibayar 1 sen pun ya. Ya kenapa? Karena kita tahu ini mahal. Istiqomah itu mahal begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya ingin menggugah hati bangsa Indonesia ya. Anda itu sebenarnya sudah melihat kecurangan, kejahatan yang luar biasa. Ya memang dilakukan oleh orang yang primus inter pares tadi. Apa boleh buat dia sudah terpilih sebagai presiden dengan segala akal bulus yang terjadi, didukung oleh orang-orang kuat ya, sedemikian rupa dan mungkin ya karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, diizinkanlah dia menjadi presiden ya sampai 2 periode. Tetapi presiden dengan ijazah palsu itu sungguh memalukan, memuakkan dan menjijikkan. Ya, terus terang saya katakan ini memenuhi apa yang dimaksud dengan kategori perbuatan tercela. Benar nggak Bang DHL? Ya, sebagaimana pasal 7A ini memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi berhubung dia sudah tidak jadi presiden lagi, kita sudah berusaha mengimpeach dia pada waktu itu. Ya, kurang apa coba TPUA ini? Nah, mohon maaf nih ibu-ibu sekalian, saya yang berjuang di depan kebetulan beberapa ada wanita, tapi saya satu di antaranya ini kenyang dibully di medsos ya. Kata-kata yang tidak karuan dan segala macam, tapi apakah itu membuat saya berhenti? Tentu saja tidak ya. Nah oleh karena itu suatu ketika kami bermediasi dan hakimnya seorang wanita, orang Batak nih sama dengan Bang DHL. Sungguh luar biasa, dia mengatakan apa di akhir persidangan, kalau ingin membuka ini nanti setelah si Joko Widodo ini tidak lagi memerintah, berarti ada suatu kesadaran di masyarakat selama beliau memimpin akan sulit untuk diungkap ya. Kenapa? Karena linknya tadi sudah saling berjibaku satu dengan lainnya, ya. Seperti kata Hakim MK itu, Bapak Arief Hidayat, ya, dia mengakui itu, dia mengatakan bahwa sudah terjadi konspirasi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan buruknya lagi ditambah dengan pers. Makanya jangan heran kalau TPUA dalam perjuangannya itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini dia ya, Ketua TPUA kita. Kita doakan panjang umur nih Bang Egy, panjang umur, sehat ya. Insya Allah tetap panjangan umur beliau dalam keberkahan dan kemuliaan. Pendek umur, berarti kita minta Nah, panjang. kita masih ada bagian tugas, jadi kita kita masih diberikan panjang umur Insya Allah ya. Nah, kalau perlu nanti menambah wacana untuk memperbanyak calon-calon presiden di masa-masa depan ya, supaya jangan hanya itu doang orangnya begitu. Jadi kembali saya katakan tadi. Jadi orang ini memang sudah sangat patut untuk dihukum sebenarnya ya. Tapi karena kondisi dia sangat berkuasa maka itu menjadi tidak mungkin. Nah saya ingin mengatakan apa yang bisa dilakukan? Ya tidak ada. Berjuang saja terus. Keep moving ya, tetap keep fighting, tetap berjuang. Mau apa lagi? Ya kan? Walaupun kondisi pada hari ini sudah berubah. Ya kita tidak usah terlalu dibuai lah ya. Kita tidak bisa berharap kepada manusia, tetap berjuang. Sepanjang itu belum nampak tanda-tanda itu, apalagi kalau sudah mendengarkan kata hidup Jokowi, tentu kita kecewa, bukan? Kita katakan adili Jokowi, dia katakan hidup Jokowi, ya. Nah, tapi dari ustadz yang lainnya mengatakan beliau mungkin ya mencari jalan aman untuk mengcover segala sisi. Ya terserahlah apapun itu, tapi TPUA tetap pada komitmennya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengatakan banyak upaya ya yang kami lakukan TPUA. Ini contohnya ini, mungkin persidangan yang paling brutal itu dilakukan oleh TPUA. Bukan brutal dalam arti kata kita bagaimana ya. Ini benar-benar apapun dilakukan ya untuk sepanjang itu benar begitu ya. Ngotot gitu maksudnya di hadapan hakim. Salah satu contohnya nih, Bang Egy pada waktu itu saya teringat sekali, dia sampai memberikan ayat-ayat di hadapan hakim. Ini sebenarnya lucu ya. Hakim itu diperingatkan padahal dia wakil Tuhan di muka bumi. Harusnya dia yang memberikan peringatan kepada kita begitu ya. Nah, bahkan kami karena tahu bahwa kami akan dikalahkan, Bang Egy terlebih dahulu mengatakan kami ini bakal dimenangkan atau dikalahkan. Sebenarnya ini kadang-kadang ini pola-pola yang tidak biasa. Tapi apa boleh buat, pola-pola tidak biasa itu terjadi di kondisi yang negeri ini memang tidak biasa ya. Ya kita menyebutnya sebagai miscarriage of justice. Jadi persidangan yang sesat. Mengapa persidangan sesat? Karena hakimnya sesat. Jadi dia yang sebagai dominus litis itu tidak berperan sebagai rechterlijke dwaling atau kesesatan hakim ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lalu ya, mengapa kita menggugat Jokowi itu? Tentu karena carut marut di bidang ekonomi, carut marut di bidang hukum, dan yang terpenting ini kebohongan publik. Produk legislasi yang tidak pro kepada rakyat ya, pasti itu, dan gaduh
sepanjang masa dia memerintah. Nah, inilah menyebabkan kita merasa orang ini memang tidak pantas menjadi pemimpin. Saya tanya, ada nggak sehari saja ibu merasa lega untuk menarik napas sepanjang beliau ini menjadi presiden? Tidak ada kan? Tidak ada. Dan TPUA paling sibuk. Mengapa? Karena harus ya menyelamatkan para ulama, para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah ya. Nah, disitulah ini benar-benar merupakan pemimpin yang mubazir dan bikin orang repot begitu. Nah, kita berharap pada pemimpinan yang baru ini, meskipun beberapa hal ya kita mungkin ya belum bisa terpuaskan karena memang beliau bukan alat pemuas begitu. Kita masih harus terus berharap ya. Seperti yang saya katakan, kita terus percaya bahwa beliau sedang melaksanakan operasi Sandi Yuda ya, merobek dari lambungnya untuk melakukan perbaikan. Seperti yang saya katakan, ada sih perbaikannya, cuma jangan omon-omon saja, harus tuntas begitu kan. Pagar laut selesai tapi ternyata tidak selesai, tidak tuntas ya kan. Lalu si Nusron menghilang entah kemana. Rakyat lagi yang capek-capek. Nah, termasuk dalam rangka melanjutkan ijazah palsu ini, apalagi sudah ada bantuan ya secara yang sangat berharga sekali dari seorang siapa tadi, Rismon ya. Rismon Sianipar. Terima kasih Pak Rismon. Saya berharap TPUA akan bisa bertemu ya, Bang Egy bisa mengupayakan nih Rismon bertemu dengan TPUA ya. Kita akan melakukan seperti yang dikatakan oleh Bang Rizal Padilla, final attack. Itu betul sekali ya. Setiap action tanpa final attack is nothing. Oleh karena itu harus ada final attack. Kita minta nanti Bang Egy memimpin kita semua bersilaturahmi ke UGM dalam rangka memperbaiki wajah UGM. UGM, Universitas Gadjah Mada, sebagai salah satu universitas tertua, bermarwah dan bermartabat, tercoreng oleh karena, mohon maaf saya katakan ya, rektornya itu Ibu Ova Amelia itu mengatakan meyakini bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Dalam kapasitas sebagai seorang profesor mengatakan meyakini, ini sungguh memalukan ini ya. Nggak boleh bilang meyakini, kok enak saja main meyakini. Meyakini itu bisa siapa saja ya. Kalau bicara hukum nggak bisa yakin, harus dibuktikan di pengadilan. Dan itu tidak dilakukan, betul? Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa, semoga jalan panjang ini semata-mata ujian Allah untuk membuat perjuangan ini menjadi semakin manis, dan kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah Presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Tanya sini. Arbi. Bismillah. Muslim main kan tadi. Dulu, Rahmat dulu. Ya, luar biasa penyampaian Ibu Kurnia tadi. Jadi di tengah rakyat meneriakan adili Jokowi, maka Presiden Prabowo meneriakkan hidup Jokowi. Alangkah lucunya negeri ini ya. Ya, baiklah, untuk membahas hal itu terkait pemerintahan, ini sudah ada ahlinya yang akan membahas. Di tengah-tengah kita sudah ada pembicara Bapak Muslim Arbi. Jadi Pak, kira-kira bagaimana di tengah mencuatnya kasus ijazah Jokowi ini di permukaan, dan banyak juga yang sudah mengetahui tentang celah-celah ijazah palsu Jokowi ini, tapi justru pemerintah justru menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Bagaimana menurut Bapak menyampaikan persoalan ini? Silakan Pak Muslim Arbi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani puasa Ramadan hari ke-19 ya. Semoga ibadah kita hari ini terima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Skandal Watergate dengan skandal ijazah palsu lebih dahsyat ini. Apa sebabnya? Karena skandal Watergate itu kan hanya mengintip ketika timnya Nixon mengintip lawannya di ruangan. Hanya mengintip. Sedangkan ini tidak ada kebohongan. Sedangkan ini membohongi mulai dari rakyat Solo tempat kelahirannya, membohongi rakyat Jakarta, membohongi dunia pendidikan, dan membohongi Indonesia 285 juta. Masya. Jadi ini skandal ini bukan skandal main-main. Iya. Jadi dulu kita teriakan itu ketika dia masih menjabat. Makanya kita minta segera supaya dia diberhentikan. Ya. DPR diam, MPR diam, DPR diam. Padahal skandal lebih dahsyat. Bayangin saja, memalsukan ijazah, memalsukan identitasnya. Bahkan kemarin itu ada sidang KTP-nya pun yang ngasih nggak ada.
Bayangkan saja seorang manusia palsu, ya kan? Dirinya ini dimanipulasi. Dirinya sendiri manipulasi, asal usul manipulasi, bayangin aja tuh. Bukan hanya masalah keterangan sekolahnya, pribadinya sendiri. Kok bisa itu kita percaya? Moral hajar. Penipu, pendusta. Ya, dibilang katanya skizofrenia. Jadi, menurut saya, skandal jasa palsu ini adalah skandal lebih dasar daripada skandal Watergate-nya Nixon tahun 1974. Nah, oleh sebab itu, kenapa itu saya katakan seperti itu? Kenapa? Polisi melindungi Jokowi. Polisi melindungi Jokowi. KPK melindungi Jokowi. Kejaksaan melindungi Jokowi. DPR melindungi Jokowi. DPD melindungi Jokowi. MPR juga melindungi Jokowi. Bayangkan saja. Sampai hari ini. Rektor UGM melindungi Jokowi dengan berbohong dia. Sekarang Prabowo juga. Bahkan sekarang ini dengan tegas, lantang, hidup Jokowi oleh Presiden Prabowo. Gila ini barang. Saya nggak bisa nyangka ini. Bayangkan akibat daripada itu respon pasar hancur, ya kan? IHSG hancur, rupiah hancur, kemudian terjadi capital outflow, lari keluar uang-uang investor, dolar hancur, rupiah hancur. Artinya apa? Sampai detik ini sudah 6 bulan baru satu presiden Turki yang datang sini. Ini loh, dalam tatanan diplomatik ya, baru Turki datang ke sini. Yang lain nggak ada, mereka nggak percaya. Mereka tidak percaya kepada Prabowo, tidak percaya kepada hasil Pilpres yang cuma 35% itu, meskipun dimenangkan oleh MK. Mereka nggak percaya, pasti akan merespon. Itu buktinya. Jadi jangan kita melihat bahwa kemudian kemarin itu mahasiswa demo gelap. Ya, saya kira setelah Lebaran ini akan dahsyat. Mungkin krisis yang dialami oleh kita melebihi dasar dari 98. Kenapa demikian? Hari ini kita sudah merasakan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, teman-teman TPUA, Bang Egy dan semuanya ini, kita tetap maju terus, ya kan? Meskipun hari ini saya yakin Sigit itu nggak diganti oleh Prabowo sebagai itu karena apa? Sigit itu melindungi Jokowi. Kenapa KPK itu meskipun ilegal kepemimpinan tetap jalan terus? Kenapa? Itu adalah 3 juta dolar, ya kan? 3 juta dolar yang digelontorkan untuk merubah merevisi KPK dan melindungi Jokowi. Menurut Hasto. Nah, begitu juga Jaksa Agung. Kita bisa melihat. Jadi betapa rusaknya, hancurnya hukum, hancurnya konstitusi, ya kan? Kepercayaan masyarakat kepada rejim ini sangat rendah. Bayangkan hari ini kan kayak kita nggak punya presiden. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua bahwa kita ini selama bulan puasa, kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi moral, ya kan, menjunjung tinggi sebagai bangsa menjunjung tinggi suatu kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, kita nggak mau kalah dengan kasus skandal Watergate-nya Amerika. Kita terus karena hari ini. Sebetulnya tadi ada menarik itu. Bang DHL sudah menulis, ya kan, tentang pasal-pasal. Saya baca tadi itu, yang dimuat di salah satu media di keuangan news. Saya baca tadi. Jadi pasal-pasalnya jelas bahwa memang Jokowi ini harus segera ditangkap dan hukum mati. Mati. Ya, ini sudah begitu juga Bang Rizal Falila sudah menulis itu. Nah, jadi oleh sebab itu saya tidak berpanjang, ini sudah 5 menit ini. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan skandal jasa palsu ini, sekaligus saya salam hormat kepada Dr. Rismond, ya kan, hasil Holland Sianipar. Anda adalah hebat. Anda lebih hebat daripada, lebih pantas Rismond jadi rektor menggantikan, ya, rektor UGM daripada Eva ini. Ini jelas ini, Eva ini nggak jelas ya rektornya itu. Tersandra. Karena apa? Kalau dia berkata jujur, dia akan copot dari rektor. Itu dugaan saya. Nah, ya. Jadi hari ini rusaknya kampus UGM, rusaknya kampus UI seperti disebutkan tadi, rusaknya ITB. Nah, ini. Jadi akibat dari skandal jasa palsu ini rusak kita semua. Intelektual kita rusak, moral kita rusak. Dan ini adalah pelacuran intelektual. Betul, saya sepakat itu. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada Bung Rahmat, ya kan, itu barangkali pandangan saya terhadap rejim hari ini, ya kan. Yang dengan demikian, saya kira
akibat dari skandal ijazah palsu ini, karena hari ini beberapa media besar menulis tentang persoalan ijazah palsu ini, sehingga dengan demikian salah satunya Ermol dan juga ya media-media besar. Jadi ya media-media mainstream hari ini sudah mengangkat secara gamblang dan terbuka tentang kasus ijazah palsu ini. Oleh sebab itu, dan kemudian dipertajam, diperkuat oleh mantan Menteri Dr. Roy teman-teman yang pernah jadi menteri, ya kan? Roy Suryo, ya, Pakar Matematika, dan juga Dr. Risman Hasiholang Sianipar itu. Nah, jadi dengan demikian, ya yang namanya kebenaran itu tidak bisa dihilangkan, meskipun dikalahkan. Boleh saja hari ini kami sudah sekian lama dikalahkan kan. Jadi semakin pengadilan itu mengatakan NO, semakin pelaporan ke polisi ditolak, semakin kami yakin bahwa ini barang ini palsu. Ya kan? Bahkan sekalipun klien kita dipidana. Nah, bahkan sekalipun dua pahlawan kita, Ya. Bambang Tri dan Gus Nur, itu pahlawan kita, ya kan? Membela kebenaran dan keadilan. Tetap yang namanya palsu ya palsu. Dan semakin terkuat dengan adanya keterangan dari ahli dari apa namanya? UGM, alumni UGM, ahli IT. Saya kira itu kira-kira penjelasan. Jadi sekali lagi, dalam pengamatan saya bahwa skandal ijazah palsu Jokowi ini lebih dahsyat daripada skandal Watergate Nixon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sangat luar biasa apa yang dipaparkan langsung tadi oleh Bapak Muslim Arbi, di mana Pak Muslim tadi menyatakan bahwa kalau kemarin ada istilah yang lahir dari diskusi TPUA, yaitu istilah nakodot. Kalau sekarang muncul istilah baru, yaitu manusia palsu. Baik identitasnya palsu, ijazahnya pun juga palsu. Gitu ya Bang. Jadi istilahnya adalah manusia palsu. Makanya omongannya palsu. Ya, omongannya palsu dan menjadi presiden palsu. Jadi cocoklah apa yang dikatakan tadi oleh Bang Rizal, yaitu negeri kepalsuan. Semuanya palsu. Dan yang terakhir BBM juga adalah oplosan. Nah, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saja kita mendengarkan pemaparan pada pemateri selanjutnya, yaitu kakanda kita Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Saudara-saudara, sebagaimana biasa postulat berpikir saya diawali dengan Al-Quran, insyaallah. Tolong Adinda Rahmat, surat 59, Al-Hasyr ayatnya 18. Ini nih. Biar ini. Coba sini. Ini nih, supaya jangan ketinggalan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha watanzur nafsun ma qaddamat li ghadibi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatannya untuk hari esok akhirat,
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi dalam perspektif ilmu tauhid ada 3 bagian penting di situ. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, perhatikan apa yang telah, bukan akan. Apa yang telah kamu lakukan untuk hari esok. Dalam hal ini perspektif akhirat. Yang ketiganya, ingat Allah Maha teliti, Maha cermat, mengetahui segala sesuatu. 3 postulat berpikir ini kalau dijadikan paradigmanya dalam berpikir, sangatlah baik untuk kita mengevaluasi diri masing-masing. Karena ini perintahnya masing-masing. DHR, apa yang sudah kau kerjakan? Muslim, apa yang sudah kau kerjakan? Ibu Kurnia, apa yang sudah kau kerjakan? Rijal Fadilah, Ibu Wati, Ibu Yulia Dokter, Ibu Mary, Rahmat, Rustam, everybody semua yang ada di sini. Apa yang kalian telah kerjakan? Nah, mengacu kepada cerita semua tadi itu, ternyata yang dikerjakan mereka kezoliman gitu loh. Itu logika terbalik yang saya ingin bangun. Yang mereka kerjakan adalah kejahatan. Hingga tercatat oleh OCCRP, Organization Crime loh, ada crime-nya. Organized Crime and Corruption Reporting Project. Jadi ada korupsinya, ada kejahatannya gitu loh. Yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Belum pemilu saja udah 800-an orang mati coba tahun 2019. Ketika sudah selesai demo ke Bawaslu, ada anak SMP juga sampai 9 orang mati diantaranya. Kita semua di penjara. Belum lagi KM 50. Dahsyat sekali kejahatannya. Belum lagi Kang Juruan. Itu motifnya itu kita tahu persis lah kenapa terjadi begitu. Ya. Oleh karena itu tidak bermaksud menggugat siapapun, tapi ini refleksi tauhid. Kalian kan beriman. Para pejabat, kau kan beriman. Allah bertanya, apa yang telah kamu kerjakan? Persiapan mentalitas dan kerjamu yang konkret untuk hari akhir kamu. Karena Allah Maha teliti. Allah akan perlihatkan nanti hasil kerja kamu. Jungto nanti surat 9 ayat 105. Allah akan viralkan apa yang kamu kerjakan. Allah lihat lagi banyak ayat-ayat yang berkait dengan pertanggungjawaban akhirat. Maka oleh karena itu, posisi TPUA sekedar mengingatkan. Kita bukan jagoan, kita bukan macam-macam, kita punya ilmu hukum yang mampu memprediksi dan sudah dibuktikan, bukan sekedar prediksi, di pengadilan 3 kali kita. 1 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2 ke Solo pidananya, 3 ke Jakarta Pusat lagi. Semuanya kita dikalahkan dalam arti tanda kutip karena kita tidak punya kekuasaan. Kalau pakai pendekatan ilmu, nggak ada sekukung ujung kuku ilmu yang kita sampaikan. Termasuk tuh si Otto tuh, sampai hari ini nggak berani jawab tantangan saya. Kok waktu di pengadilan bilang ada ijazah Jokowi? Semua dengar, betul Bu Ria? Betul. Dengar semua bilang. Laporin dia. Lu mana sekarang toh? Ijazahnya Jokowi itu yang asli itu mana? Itu kan malu kok jadi wakil menteri sekarang. Menteri HAM lagi kau. Kok injak-injak HAM kita lagi? Betul. Hanya karena kau pengen duit, pengen jabatan. Wah, ini penistaan luar biasa pada dirimu sendiri. Nanti Allah akan lihatkan apa yang kamu kerjakan itu. Nah, kalau tanya kita, memang belum banyak yang kita kerjakan. Karena kita tidak punya otoritas. Kita hanya punya keilmuan, menggugat,
Kalau kita punya ilmu dan punya kekuasaan, hari ini pun saya udah penjarain Jokowi itu. Asumsi saya jaksa agung, wah udah masuk penjara. Tapi kan persoalannya nggak dipegang di kita, Allah nggak kasih kita, belum. Perjuangkan, makanya kita tadi kata bukurnya keep moving, keep fighting, insya Allah. Terus berjuang, terus bergerak, karena dia akan menjadi satu kekuatan yang membentuk. Oleh karena itu kita dalam rangka sekarang adalah menjalankan perintah Allah dalam surat ke-61 ayat 4. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Surabaya jauh sekali dalam pengertian ongkos cukup lumayan. Muslim baru dari sana. Bandung juga lumayan, travelnya bolak-balik berapa? Rijal, ini juga semuanya pada ongkos ke sini, bayar sendiri. Kalian kalau DPR kalau rapat aja dibayarin. Celana dalam kalian dibayarin semua. Pipis dibayarin. Apa? Pipis dibayarin. Apa? Nyumbang pipis dibayarin. Nyumbang pipis saya dibayarin. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudara, kita hanya bisa nanti sudah bercerita kepada Allah dalam arti dipertanyakan di akhirat. Jangankan di akhirat, dunia kita sudah bercerita ini. Kita sudah melakukan ini. Nah, menurut ilmu hukum, ini penting poinnya. Ada dua yang tidak terbantahkan. Dalam konteks ijazah Jokowi, ada dua. Tolong Bu Kurnia, mungkin persepsi kita berbeda, tapi kita samakan sekarang. Yang pertama, ya, proses dari pembuktian yang dilakukan oleh mereka itu tidak memenuhi standar tentang alat bukti. Pasal 184 KUHP menerangkan ada 5 alat bukti. Ya, dalam perspektif itu, satu, keterangan fakta. Fakta di persidangan kurang lebih 30 orang saksi, termasuk 8 saksi ahli, 5 dari mereka, 3 dari kita. Rocky Gerung, Profesor Aceng, Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka saya lupa, banyak, ada 27 orang. Saksinya 5 yang ahli. Yang saksi fakta ada 22. Dan jangan lupa, masyarakat belum paham bahwa ijazah Jokowi itu tidak cuma UGM. SD, SMP, SMA, itu semuanya nggak ada catatannya. Bayangkan ini orang bagaimana tuh. SD, SMP, SMA. Karena waktu itu yang jadi saksi kepala sekolah. Gitu, dari SD-nya. Juga kepala SMP-nya, SMA-nya. Bahkan namanya dulu SMPP. Itu nggak ada yang bisa melihat. Teman sekelasnya. Biasanya kita teman nih dekat. Lu gimana ijazah lu, bagus nggak? Lihat. Ini nggak ada yang pernah lihat. Satu pun nggak ada yang pernah lihat. Tapi legalisir bisa. Tapi bisa dilegalisir. Ini kan sangat menyimpang sekali dari ini. Itu saya buktikan langsung, bukan katanya. Di depan persidangan, di depan muka hakim. Saya panggil jaksa, jaksa, buktikan. Kalau kau punya asli, kau buktikan. Dia datang ke ini, kau pikir asli kan? Deg-degan juga ini, kalau asli kita keok aja nih. Nggak taunya fotokopi. Dan dilegalisir. Wah, saya nanya lagi, kalau dilegalisir mestinya ada yang asli dong. Kan mengkonfirmasi ini. Ya nggak ada banget ya. Ini saya dapat gini dari polisi. Ya. Menurut ilmu hukum, itu jatuhnya nggak bisa langsung ke pengadilan. P19 balikin lagi dong jaksa, woi, ke polisi balikin, belum menjadi alat bukti untuk bisa di persidangan. Kok dipaksakan? Dan sementara klien kita sudah di penjara coba, ya, di bawah tanah lagi di Mabes Polri. Awal-awal susah sekali besuknya gitu. Jadi gimana kita mau cari alat bukti dan lain sebagainya. Itulah makanya yang pertama saya cabut. Ya, jadi bukan ada apa-apa, orang udah nuju macam-macam. Saya sebenarnya attack, serangan balik aja. Jadi nanti jadi 0-0 baru saya bikin lagi gugatan. Nah, ternyata pembuktiannya benar dan ini udah saya podcastkan di mana-mana.
diskusi dengan Ahmad Yani, Ketua Masmi, pernah di Komisi 3, dibantu oleh Refli Harun, ahli tata negara, dibantu oleh Bambang Wijoyanto. Ada di podcast itu 2 tahun lalu. Ya. Jadi oleh karena itu saudara, poin pertama itu tidak mencukupi alat bukti tapi dipaksakan. Itu aja udah gugur secara ilmu hukum. Yang kedua, dari terbukti putusan PT memutuskan dari tuntutan yang dari PN itu dari jaksa tuntutan 10 tahun, PN Solo memutuskan 6 tahun, kemudian saya banding, Pengadilan Tinggi memutus 4 tahun. Saya perhatikan apa yang menjadi dasar putusan ini. Ternyata dia hilangkan pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang berita bohong, berita hoak, dan menimbulkan kegaduhan. Enggak ada. Hakim tinggi menilai enggak ada. Apa konfirmasinya? Artinya yang disampaikan Gus Nur dan Bambang Tri itu benar gitu loh. Itu logika hukumnya nggak bisa dibantah. Kok mana buktinya blon emang negeri ini. Tidak bermaksud ngalahin siapapun ya. Jadi saudara-saudara, bentar lagi mau maghrib. Jadi saya udah buktikan 2 alat bukti yang kuat. Jokowi bersalah. Kenapa Jokowi tetap dimenangkan sampai hari ini? Juga saya ingatkan saudaraku, sahabatku, kalau masih mau disebut sahabat, Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Anda punya otoritas. Allah kasih otoritas sama Anda presiden sekarang. Apa yang Anda kerjakan ditanya di akhirat nanti. Jangankan di akhirat, di sekarang ini dipertanyakan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Allahu Akbar. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil. Oleh karena itu, kita berharap Allah beri hidayah kepada Prabowo. Amin. Takbir. 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 Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai closing statement dari saya minta Pak Prabowo tolong pecat itu bekas rektor Pak Pratikno. Masa orang moral ajar seperti itu malah menjadi menteri, koordinator pengembangan manusia apa gimana? PMK. PMK, pembangunan manusia. Pembangunan manusia dan kebudayaan. Orang nggak berbudaya seperti itu. Tolong Pak, ini langsung diberhentikan itu. Jadi servant. Itu yang induk daripada ijazah palsu itu. Paling tidak dia tidak memberikan peluang untuk melakukan penyelidikan. Ini kitanya mana kitanya? Itu Pak Pratikno, tolong Pak Prabowo dipecat. Itu kue-kuenya. Pantas untuk lagi jadi menteri. Ketika dia malah membackup orang Jokowi. Ijazah palsu. Lagi Bang Damai. Final attack bagaimana? Final attack. Ke UGM. Untuk Bareskrim besok dikomandani oleh Ustadz Indra Padilla dari Bandung jam 10. Besok ya Bang? Tolong hadir ya. Yang sempat silakan. Dan ada juga nanti geruduk UGM. Ini insya Allah akan disambut oleh rekan-rekan kita aktivis di Jogja, Surabaya, dan Solo. Dan Udah buka ya? Jenderal. Udah buka? Saya udah almarhum itu Pak Mudrik ya, senior kita. Tapi anak buahnya masih banyak semuanya. Mungkin kita mampir ke rumah Gibran, Bapak.